Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adila Usman dengan NIM P37320202001 dari kelas NER 1A akan menjelaskan tentang materi metabolisme lipid. Metabolisme. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian lemak. Yang kedua, jenis sumber lemak. Yang ketiga, fungsi lemak. Keempat, proses pencernaan lemak. Kelima, proses metabolisme lemak di dalam tubuh. Keenam, oksidasi asam lemak, ketogenesis. Yang ketujuh, cara perhitungan kebutuhan lemak, oksidasi asam lemak jenuh, dan asam lemak tak jenuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari lemak. Lemak adalah suatu molekul asam lemak yang terikat dengan gliserol. Lemak terbentuk karena adanya kelebihan kalori dalam tubuh. Lemak terdiri dari sel-sel lemak yang disebut adiposit. Sel ini berisi molekul lemak yakni R1-COOH, R2-COOH, dan R3-COOH. Molekul lemak ini dapat dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu gliserol dan lemak. 3 buah asam gliserol merupakan suatu trihidroksi alkohol yang terdiri atas 3 atom karbon. Jadi, tiap atom karbon mempunyai gugus min OH. Fungsi lemak bagi tubuh manusia. Fungsi lemak yang pertama yaitu sebagai cadangan energi dalam bentuk sel lemak. Yang kedua, pelindung organ penting tubuh saat terjadi goncangan karena memiliki struktur seperti bantalan. Yang ketiga, lemak dapat melindungi tubuh dari suhu yang rendah. Keempat, melindungi tubuh dari permukaan suhu lingkungan. Yang kelima, salah satu bahan dasar yang dibutuhkan untuk produksi hormon vitamin, membran sel, dan membran organel sel. Yang keenam, pelarut vitamin A, D, E, dan K sebagai bahan penyusun empedu dan asam folat. Dan yang terakhir, mengoptimalkan fungsi pencernaan. Lemak dapat memperlambat sistem pencernaan saat proses pencernaan berlangsung, sehingga rasa lapar tidak muncul terlalu cepat. Selanjutnya ada proses pencernaan lemak. Proses metabolisme di dalam tubuh. Selanjutnya, oksidasi asam lemak ketogenesis. Oksidasi asam lemak. Oksidasi asam lemak terjadi dalam 3 langkah yang dinamakan aktivasi, transport ke dalam mitokondria, dan oksidasi menjadi asetil CoA. Asam-asam lemak dengan panjang rantai yang berbeda bisa diaktifasi dengan adanya 3 enzim asli CoA sintase. Asli CoA sintase rantai panjang terdapat dalam mitokondria dan retikulum endoplasma yang tersebar luas dalam jaringan mamalia. Enzim yang mengoksidasi asam lemak terdapat dalam matriks mitokondria. Turunana asli CoA tidak dengan bebas menyebar ke seluruh bagian dalam membran mitokondria, tetapi suatu protein transport spesifik memungkinkan masuknya rantai asli tersebut ke dalam matriks. Selanjutnya, cara perhitungan kebutuhan lemak. Berikut ada rumus IMT atau indeks massa tubuh. Rumus perhitungan kadar lemak laki-laki yaitu 1,20 kali IMT plus 0,23 kali usia min 10,8 min 5,4. Sedangkan wanita 1,20 kali IMT tambah 0,23 kali usia min 5,4. Contoh kasus, seorang perempuan berusia 17 tahun memiliki berat badan 50 kg dan tinggi badan 150 cm atau 1,5 meter.
IMT 1,5 kali 1,5 sama dengan 2,25. IMT sama dengan 50 atau 2,25. Adapun rumus perhitungan lemak di dalam tubuh adalah sebagai berikut. Next, oksidasi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh adalah dua jenis asam lemak yang ditemukan dalam makanan. Asam lemak adalah asam karboksilat dengan rantai samping hidrokarbon. Mereka bereaksi dengan gliserol untuk menghasilkan trigliserida. Pengertian asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang mengandung ikatan tunggal antara atom dalam rantai hidrokarbon. Oleh karena itu, rantai asam lemak bersifat lurus. Kemungkinan molekul asam lemak untuk berkerut berdekatan. Asam lemak jenuh adalah padatan pada suhu kamar. Oleh karena itu, mereka disebut lemak. Suhu lele lemak tinggi karena adanya sejumlah gaya van der Waals di antara molekul asam lemak. Sebagai besar, lemak hewani terdiri dari asam lemak jenuh karena sifatnya yang sepenuhnya jenuh. Pengertian asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang mengandung setidaknya satu ikatan ganda dalam rantai hidrokarbon. Kehadiran ikatan ganda menyebabkan rantai hidrokarbon menekuk. Oleh karena itu, asam lemak tak jenuh tidak dapat dikemas sebagai asam lemak jenuh, dan mereka menjaga jarak antar molekul. Inilah sebabnya mengapa asam lemak tak jenuh adalah cairan pada suhu kamar. Oleh karena itu, mereka disebut minyak, yang mengandung suhu lele lebih rendah dari asam lemak jenuh. Sebagian besar asam lemak dengan asal tumbuhan tidak jenuh, asam lemak tak jenuh dapat jenuh dalam proses yang dikenal sebagai hidrogenasi. Lalu selanjutnya ada sintesis asam lemak, biosintesis trigliserida. Selanjutnya ada contoh dari rumus ketogenesis. Ketogenesis atau pembentukan badan keton adalah proses penyimpanan asetil CoA yang berlebih dalam tubuh. Fatty acid yang akan menghasilkan asetil CoA dalam proses beta oksida asetil CoA yang satu dengan asetil CoA yang lainnya akan melakukan penggabungan menjadi asetoasetil CoA dengan bantuan tiolase. Dia akan melepas CoA-nya dan ditangkap oleh asam menjadi CoA-SH dan akan terbentuk HMG-CoA sintase. Jadi ketika tubuh memerlukan asetil CoA, maka proses ini dapat membantu melepaskannya dan kembali menjadi asetil CoA. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.